Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ikan lover, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal SKP dan tentang yaitu CPIB, cara penanganan ikan yang baik. Ada CPIB, cara pembinaan ikan yang baik, dan cara karantina ikan yang baik. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kalian mengetahui atau terupdate untuk konten-konten berikutnya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Adapun referensi yang saya ambil adalah kalian bisa baca sendiri di sini dan masih banyak lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Upaya pencegahan yang harus diperhatikan yang dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia adalah istilah dari A. Sistem jaminan dan keamanan, B. Pengolahan, C. Distribusi, C. Cara penanganan ikan yang baik, E. Sertifikasi. Seperti biasa, saya akan memberi waktu 3 detik untuk menjawab. Sambil menunggu, kalian bisa klik subscribe dan komen jika kalian ingin konten-konten apa yang ingin dibahas. Dan jika ada pertanyaan atau soal-soal, kalian bisa taruh di komentar. Oke, langsung kita bahas. Sistem zaman mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus dilakukan sejak praproduksi sampai pendistribusian untuk menghasilkan sistem perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Lalu di sini ada penanganan. Penanganan adalah sebagian atau keseluruhan dari rangkaian kegiatan dan atau perlakuan setiap ikan mulai dari penerimaan, penyiangan, pemotongan, pencucian, sortasi, pembekuan, pengemasan, penyimpanan sampai pendistribusian. Lalu pengolahan adalah rangkaian kegiatan atau perlakuan dari bahan baku ikan melalui proses pemanasan, pengasapan, penggaraman, fermentasi, pengeringan, menariting, ekstrasi, eksklusi atau kombinasi antara proses-proses tersebut sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Lalu di sini ada istilah distribusi adalah rangkaian kegiatan penyeluruhan hasil perikanan suatu tempat ke tempat lain dengan cara angkutan ataupun untuk tujuan produksi, pengedaran dan perdagangan termasuk penampung sementara sebelum diangkut ke tempat tertentu dipasarkan dan diolah lebih lanjut. Lalu di sini ada cara penanganan yang baik atau CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan menjamin mutu dan hasil keamanan perikanan. Lalu di sini ada sertifikasi rangkaian kegiatan rangka penerbitan sertifikat terhadap penerapan penanganan ikan yang baik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi di sini kita bisa ambil dari kunci-kuncinya ya teman-teman. Jaminan mutu dan keamanan adalah upaya penjagaan yang harus diperhatikan sejak praproduksi sampai pendistribusian. Lalu penanganan ini dari rangkaian, penerimaan hingga pendistribusian, lalu pengolahan yaitu adalah proses pemanasan sampai ke untuk konsumsi manusia yaitu pengolahan. Distribusi yaitu cara pengangkutan ya teman, cara pengangkutan sarana tujuan produksi atau bisa menampung sementara sebelum diangkut ke yang lebih lanjut. Cara penanganan ikan yang baik yaitu kita lihat dari sini kuncinya ada di cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan perikanan. Sedangkan sertifikasi ya di sini ada penerbitan sertifikasi ya teman-teman kuncinya. Oke. Jadi jawabannya ada yang A ya, upaya pencegahan yang harus diperhatikan dalam sejak praproduksi adalah jawabannya yang A. Sistem jaminan dan keamanan. Oke. Lanjut ke soal berikut ya. Tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Masuk dalam permen A52A Kepmen KP 2013, B nomor 19 Kepmen 2010, dan C nomor 20 Kepmen 2019, dan D nomor 26 Kepmen 2019. Oke, langsung aja kita bahas. Inspeksi ada pemeriksaan terhadap penerapan CPIB dan unit pengupul spoiler berdasarkan putusan Menteri Perikanan nomor 5A Kepmen 2013 tentang persyaratan jaminan mutu
Dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Dari jawabannya yang 52A Capman 2013. Unit pengepul atau spoiler harus memperhatikan jenis ikan tertentu yang dilarang atau memerlukan persyaratan tertentu yang dipasarkan untuk konsumsi manusia. Di antara mana ikan yang boleh dikonsumsi manusia? Di antara ini mana ikan yang boleh dikonsumsi manusia? Yaitu A. Tetraodontidae, B. Molidae, C. Didontidae, D. Chanthigasteridae, E. Pangasius. Oke, langsung dibahas. Unit pengepul atau spoiler harus memperhatikan jenis ikan tertentu yang dilarang atau diberikan persyaratan tertentu yang dipasarkan untuk konsumsi manusia. Misalnya ikan beracun yang berasal dari famili Pterodontidae, Molidae, Diodontidae, lalu ada Changesidae. Di sini masuk yang tidak boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi, dan ini tidak boleh dikonsumsi. Jadi jawabannya yang E, Pangasius. Peran bakteri sebagai kontrol biologis dalam sistem budidaya ikan adalah A. Meningkatkan daya cerna dengan menyediakan enzim esensial, B. Memproduksi substansi yang menghambat pertumbuhan ikan patogen, E. Menyerap bahan organik terlarut, D. Oportunistik, E. Semua benar. Oke, langsung kita bahas. Peran bakteri kontrol biologis dalam sistem budidaya ikan menurut Irianto tahun 2003 adalah dapat melakukan kompetensi dengan bakteri patogen, menambah nutrisi dengan menyediakan nutrisi esensial, meningkatkan daya cerna dan menyediakan enzim esensial, menyerap bahan organik terlarut, lalu memproduksi substansi yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen, lalu yang terakhir adalah oportunistik. Jadi semua masuk ya teman-teman, meningkatkan daya cerna enzim esensial, lalu memproduksi substansi yang menghambat bakteri patogen, lalu menyerap bahan organik terlarut, lalu oportunistik. Jadi jawabannya yang E. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Larva usia sampai dengan umur 40 hari diberikan pakan berbentuk A. Emulsi, B. Tepung halus, C. Tepung kasar, D. Remah, E. Pelet. Oke, langsung kita bahas. Untuk pakan buatan untuk ikan, ini adalah umurnya. Umur sampai dengan 10 hari diberi emulsi, lalu 10 sampai 20 hari diberi tepung halus, 20 sampai 40 hari diberikan tepung kasar, lalu 40 hari sampai 80 hari diberikan remah. Umur lebih dari 80 hari diberikan pelet. Jadi jawabannya yang A. Emulsi. Dalam melakukan cara karantina ikan yang baik, analisis resiko dilakukan dengan 4 tahapan penilaian, kecuali identifikasi bahaya, penilaian resiko, C. Manajemen resiko, D. Komunikasi resiko, dan E. Menangani resiko. Oke, langsung aja dibahas. Dalam melakukan analisis resiko dilakukan dengan 4 tahapan penilaian, yaitu identifikasi bahaya, penilaian resiko, manajemen resiko, dan komunikasi resiko. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kegiatan yang harus dikerjakan oleh pengelola UPI dalam melaksanakan alur produksi CKYW saat ikan masuk, kecuali A. Ikan yang masuk UPI berasal dari penyuplai ikan supplier yang dipersyaratkan mempunyai rekam data kesehatan dan asal ikan yang secara jelas. Ikan hias dipelihara bercampur dengan ikan konsumsi dan pancing yang berlaku sebaliknya. Ikan yang dikirim ke UPI di lalu lintasan harus dalam keadaan sehat atau tidak menunjukkan gejala sakit, klinis atau sakit. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina ikan dengan keterangan dari instansi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ikan harus memiliki tubuh yang besar dan sehat secara fisik. Boleh langsung dibahas saja. Ini merupakan syarat-syarat ikan masuk sebelum tahap-tahap kegiatan yang harus dikerjakan oleh pengelola UPI dalam melaksanakan alur produksi. Saat ikan masuk, ikan yang masuk ke UPI berasal dari penyuplai ikan spoiler yang memiliki persyaratan rekam data kesehatan ikan yang
secara jelas. Betul. Lalu ikan hias tidak dipelihara bercampur dengan ikan konsumsi, ikan pancing berlaku sebaliknya. Yang B betul. Ikan yang dikirim ke UPI dilaksanakan harus dengan keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis. Ini betul. Lalu dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina ikan yang keterangan dari instansi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. D betul. Jadi yang kecuali adalah yang E, teman-teman. Ini sehat oke, tapi yang besar belum, yang kecil juga boleh. Ini tidak termasuk, jadi jawabannya yang E, yang kecuali. Lanjut soal berikutnya. Pada saat alur CKIB, jika ikan yang pada saat diterima menunjukkan gejala klinis terinfeksi penyakit atau terdapat kematian 30%, maka A, ikan dimusnahkan, B, ikan tetap dikirim, C, ikan diganti, D, dikembalikan ke spoiler, E, ikan dibiarkan saja. Oke, langsung yang dibahas. Pada saat aklimatisasi dan adaptasi, setiap pemasukan ikan dilakukan seleksi kesehatan dan cara pengamatan visual dan morfologis ikan. Ikan yang lolos seleksi di atas dilakukan aklimatisasi dan adaptasi dan pengamatan gejala klinis agar ikan yang dipelihara stok merupakan ikan yang sehat dan berkualitas. Ikan yang pada saat diterima menunjukkan gejala klinis terinfeksi penyakit atau terdapat kematian lebih dari 30%, maka ikan ditolak atau dikembalikan ke spoiler. Oke, jadi jawabannya yang D, teman-teman, dikembalikan ke spoiler. Oke, ikan dikembalikan. Oke, lanjut soal berikutnya. Kegiatan dalam CKIB isolasi prapanen dilakukan dengan kegiatan pengamatan ikan selama A, 1 bulan, B, 1 sampai 3 bulan, C, 20 hari, D, 1 sampai 3 hari, E, 4 sampai 14 hari. Oke, langsung ya jawab. Isolasi prapanen. Isolasi prapanen merupakan kegiatan pengamatan terhadap kesehatan dan mutu ikan selama 4 sampai 14 hari bertujuan untuk memenuhi standar yang disyaratkan oleh konsumen negara tujuan. Jadi jawabannya adalah 4 sampai 14 hari. E. Oke, selesai sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you again.